diduga menista agama, Ratu Entok. Dia sempat klarifikasi, katanya gue itu cuman nyari di Google laki-laki rambut gondrong, dan gue lihat, gue ambil, gue nggak tahu dia siapa. Mana gue tahu, agama gue kan bukan itu. Yang gue pedulikan agama gue. Sebagai muslim pun kau yang dilarang di agamamu itu mentuhankan Isa Al-Masih, bukan disuruh menghina. Emang kau tolol. Kenapa? Kau itu kan tinggal di Medan, ya kan? Di daerah-daerah mayoritas Kristen lagi kau tinggal. Aku kan orang Medan, tahu aku di mana kau tinggal. Masa kau nggak tahu Yesus? Orang Medan nggak tahu Yesus? Mau orang Arab sekalipun yang ada di Medan tahu dia bentuk Yesus itu kayak mana? Ngeles kau itu makin ngebuat kau itu tolol dan angkuh, seolah-olah kayak kau paling benar, rasis kau itu, ya kan? Yesus Kristus aja bisa kau gituin, kayak mana lagi patung-patung yang lain? Wah, sakit sih kau Entok. Sekarang buat video kau minta maaf, seolah-olah kayak sadar. Inilah ciri-ciri manusia munafik dan rasis nih. Walaupun wujudnya modern, tapi otaknya kolot. Mendingan dilaporin aja nih orang penistaan agama, jelas-jelas pakai foto kayak gitu. Emang si Ratu Entok ini nggak bisa dikasih hati sih. Gue dari dulu emang gak pernah suka sama orang ini. Dari gaya mulutnya udah feeling gue kalau dia bukan orang baik, dan ternyata benar. Ya ampun. Nah, kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya, Wak ya. Kemana lah penduduknya? Paling mentok sih minta maaf, Wak. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya dia mau berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh, Tok, yang mau aku bilang. Ya Tok ya. Entok maksudku bukan Nito, jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami ya kan. Bentar dulu ya Wak. Iya kan. Cuma gini loh Tok, yang mau aku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu, apa yang salah sama dirimu, Wak? Coba koreksi dulu, apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini, Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus aku kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau? Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau Tok. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si warwer satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu. Kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh? Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent. Nggak usah kamu menghina-hina gitu kan? Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok? Sampai kamu menghina orang begitu. Itu namanya kadang-kala ya influencer, terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Guys, ada yang udah nonton video klarifikasi Ratu Entok yang dimana videonya saat ini lagi viral banget terkait dia melakukan penistaan terhadap Tuhan orang Kristen dan agama Kristen. Dan sekarang itu lagi proses hukum. Beberapa laporan mungkin sudah masuk dan dia membuat klarifikasi bahwa itu tidak disengaja. Nggak mungkin banget ya, nggak mungkin banget gak disengaja. Kalau misalkan tadinya katanya dia nggak tahu foto itu, ya nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa ya. Nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa, Ratu Entok ya. Jadi sekarang itu proses hukum lagi berjalan, lu tinggal ikutin aja Ratu Entok, nggak usah lu membela diri, nangis segala macem ya, nggak usah, karena udah menyakitin gitu loh. Kalau misalkan lu bilang dimaafkan, ya pasti kita memaafkan lo. Orang Kristen itu tuh memaafkan. Tapi proses hukum harus berjalan untuk membuat jera kepada orang-orang yang suka menghina agama yang bukan dianutnya gitu loh. Ya, selama ini kita udah sabar dengan segala hinaan-hinaan yang dilakukan, dan saatnya kita juga harus memberikan jera kepada orang-orang yang seperti lo ini gitu. Jadi dijalanin aja prosesnya, dan gue yakin dan pastiin bahwa lo bisa pakai baju orange, oke? Oke, Ratu Entok. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok
telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama. Dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Salam saudara, puji Tuhan berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua, saudara? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai pengikut Kristus hingga pada hari ini tetap kuat, tetap semangat, karena kita punya Allah yang hidup, yang pasti menyertai kita hingga kesudahan zaman. Teman-teman, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton, video cuplikan tadi. Bagaimana ramai para netizen mengomentari seorang yaitu Ratu Entok yang memang sengaja menghina Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen, yaitu dengan cara menghina foto. Yang mana di video itu dia mengatakan dia secara tidak sengaja, bahkan dia tidak mengenal foto itu. Padahal kalau dicari di pencarian yaitu Google, rambut gondrong yang muncul bukan foto Tuhan Yesus tetapi orang-orang yang lain. Tetapi ketika di searching di Google, ya, dituliskan yaitu foto Tuhan Yesus, maka itu yang akan muncul. Artinya seorang yaitu Ratu Entok telah terjebak dengan kata-katanya itu sendiri. Dan kita tahu dia melakukannya karena memang sengaja dan tidak suka terhadap kekristenan. Memang di akhir zaman ini begitu kuat setan-setan untuk menghujat Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias dalam konteks Allah yang telah menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka, dan supaya manusia yang ada dalam kejahatan ini bisa berubah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Setan tidak suka akan hal itu. Itu sebabnya setan akan memakai siapa saja yang mau untuk membelok-belokkan kebenaran, bahkan yang paling mengerikan menghujat ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri. Teman-teman, sebagai orang-orang Kristen, apa yang terjadi dengan seorang yaitu Ratu Entok ini? Kita sebagai orang Kristen mengampuni dia, karena memang Yesus mengajarkan untuk mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Tetapi saudara, perlu kita ingat bahwa hukum tetap harus berjalan, dan pembalasan bukan hak kita sebagai manusia, tetapi adalah hak Tuhan itu sendiri. Kita tidak perlu demo berjilid-jilid, karena kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dan tidak butuh pembelaan manusia. Saudara, itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang Kristen jangan mau goyah, jangan mau mundur, jangan mau tergoyahkan karena orang-orang seperti ini yang menghina, yang menyangkal, bahkan yang menghujat ketuhanan Yesus Kristus. Di Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau ada orang yang membawakan ajaran kepadamu yang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai anak Allah, dalam konteks Allah yang telah turun menjadi manusia, jangan dengarkan mereka. Bahkan orang-orang menyangkal dia yang memberitakannya kepadamu, jangan dengarkan mereka. Mereka adalah penyesat-penyesat. Terima kasih teman-teman. Kiranya video ini boleh mengedukasi dan juga memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.